Oke geng, sebelum ke video, buat kalian yang ada rekomen cerita-cerita horor atau sejarah yang serem yang cukup menarik buat kita bahas ceritanya, bisa langsung aja coret-coret di kolom komentar atau bisa langsung DM ke IG Nice Info 66. Nanti bakal kita pilih di Indo atau di dunia juga mengakui bahwa cerita yang kalian rekomenin itu wajib dibahas sih. Dan terima kasih sudah melihat video ini. Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Di sini saya akan menceritakan tentang 3 kisah menyeramkan di dunia daripada film-film horor. Nomor 1. Pembunuhan berantai saat bombardir Nazi di London. London Blitz atau bombardir pasukan udara Nazi Jerman ke ibu kota Inggris adalah masa ketika Inggris dengan berani menentang operasi militer Nazi di Britania pada tahun 1942 atau fase awal Perang Dunia II terjadi. Kehidupan sehari-hari di London yang dilanda bom adalah perjuangan yang konstan dan kehadiran Gordon Frederick Cummins hanya memperburuknya. Di suatu ketika Gordon Frederick Cummins meneror London dalam pembunuhan dan penyerangan selama 6 hari. Sebanyak 7 wanita diserang, 4 dari mereka meninggal. Cummins yang telah mendaftar di Angkatan Udara Kerajaan ditempatkan di pusat penerimaan pesawat di London Utara. Namun selama di sana ia justru menyerang pekerja seks dan kota itu pun menjadi tempat perburuannya selama seminggu. Korban pertamanya yang bernama Evelyn Hamilton diserang secara seksual, dirampok, dicekik, dan dibuang dalam selokan. Hampir 24 jam kemudian, tubuh Evelyn ini yang terpotong-potong tadi itu ditemukan di samping mayatnya sendiri. Kejam banget sih ini. Dan dia menggunakan pemuka kaleng dalam pembunuhan itu. Sidik daripada pegangan permukaan kaleng itu pun kayaknya udah hilang sih. Nah, keesokan harinya ada korban lagi yang bernama Margaret Florence Louis. Ditemukan dengan organ-organnya yang terlepas dari perutnya. Wah, gila sih. Nah, dan kemudian untuk hari keempat berturut-turut, polisi juga menemukan pekerja seks yang tewas lagi. Gila, tiap harinya pasti ada korban jiwa gitu. Dan dia ini yang membunuhnya semacam kayak disiksa geng. Ya lebih tepatnya kayak psikopat lah jatuhnya. Nomor 2. Ilmuwan Saudi Soviet yang bereksperimen dengan anak-anak gelandangan. Eksperimen pengendalian pikiran atau bisa disebut teori classical conditioning dari ilmuwan Rusia Ivan Pavlov yang sukses dicontoh secara menyimpang oleh muridnya Nikolai Krasnogorsky yang perluas eksperimennya pada manusia. Memperoleh subjek dari panti asuhan setempat, Krasnogorsky memiliki sekelompok anak kecil yang dapat dengan mudah ia manipulasi tanpa beban mendapatkan izin dari orang tua mereka. Jadi Krasnogorsky ini bisa mendapatkan anak-anak di panti asuhan itu tanpa izin gitu, buat eksperimennya sendiri. Nah, mengulangi set eksperimen anjing Pavlov yang terkenal itu ternyata mustahil. Tidak seperti anjing, manusia kurang merespon stimulus yang dipicu oleh isyarat. Terikat dengan tali kulit dan perlengkapan kepala dari logam, mulut anak-anak dikunci dan terbuka. Perangkat yang terhubung di dalam mulut mengukur air liur yang dikumpulkan. Alat kejut listrik menyala di pergelangan tangan mereka setiap kali makanan akan dibagikan gitu. Anak-anak dipaksa makan kue dan makanan busuk. Nah, kesimpulannya adalah si Pavlov ini ilmuwan yang bereksperimen tentang hewan, tapi muridnya yang bernama Nogorsky ini dia mau mengikuti eksperimen Pavlov yang asalnya harus hewan, cuman diganti jadi anak kecil. Nah, dari sini aja udah jauh berbeda gitu. Karena ya hewan dan manusia adalah dua makhluk hidup yang berbeda.
Dari organ tubuh aja udah beda. Nah, yang terakhir kita beralih ke negara kita, geng, Indonesia, yaitu Sumanto. Siapa sih yang kenal dia, ya kan? Dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1972. Adalah seorang yang dikenal karena kasus kanibalisme pada awal tahun 2003. Namanya dikenal secara luas di Indonesia karena terlibat kasus pencurian mayat dan memakannya karena masalah ekonomi. Dia mengaku telah memakan 3 orang di tempat yang berbeda, yakni di Lampung dan Purbalingga. Serem. Bermula pada tanggal 11 Januari 2003, Sumanto membuat heboh seluruh Indonesia karena ia melakukan pencurian dan praktik kanibalisme terhadap mayat yang diketahui ringan. Setelah pihak polisian melakukan penyelidikan selama beberapa hari, akhirnya Sumanto berhasil ditangkap di rumahnya tanpa melakukan perlawanan. Nyalinya ciut juga ya. Ia juga mengakui sebelumnya pernah memakan 2 mayat lain saat ia masih bekerja di perkebunan tebu di Lampung. Nah, itulah kisah nyata yang benar-benar terjadi, yang mana kalau kita pikir-pikir cukup menyeramkan juga ya, geng. Oke, sampai jumpa lagi. See you next time.